Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Septian dari kelas PAI 1D Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Dr. K.H. Mutakin. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mereview tentang film yang berjudul Agora. Agora adalah film yang mengisahkan seorang wanita ahli matematika, filsafat, dan astronomi yang tinggal di Alexandria, salah satu provinsi di Mesir, kerajaan Romawi, akhir abad keempat sudah Masehi, yang berisikan perpustakaan terbesar yang juga tempat di mana penyembah berhala berdoa untuk dewa-dewa kuno dan tertantang oleh keyakinan umat Yahudi, sampai pada akhir agama itu menyebar secara cepat dan dilarang. Selain menceritakan tentang konflik keyakinan, film Agora juga menceritakan tentang kisah percintaan antara Hypatia dengan Orestes. Awal kisah Hypatia sedang mengajar di Platonic School tentang astronomi. Sesudah selesai mengajar, ia pulang bersama ayahnya, yang merupakan kepala dari museum dan perpustakaan Alexandria yang sangat terkenal. Di Agora, yang diartikan tempat berkumpul rakyat atau pasar di Alexandria, mereka melihat seorang parabolani bernama Ammonius sedang ceramah sambil mengucilkan penganut agama dengan cara memperagakan mukjizat dari Tuhan, bahwa saat ia berjalan di atas api dia tidak akan terbakar, dan semua itu terbukti benar. Lalu ia menentang kaum pagan, diseret untuk melakukan itu, dan akhirnya terbakar. Dari kejadian tersebut, banyak pagan yang mengambil kesimpulan bahwa mukjizat itu benar adanya, sampai pada akhirnya banyak orang pagan menganut agama Kristen. Dapus, salah satu budak Hypatia, sudah menganut agama Kristen, dan ia tidak cambuk karena tidak satu keyakinan dengan tuannya. Tetapi Hypatia melarang ayahnya untuk melakukan itu kepada Dapus. Dari kejadian tersebut, Dapus mulai ada rasa untuk Hypatia. Dia sangat setia kepada Hypatia, tetapi ia enggan mengungkapkan perasaannya tersebut karena ia adalah budak. Setelah bertambah banyaknya penganut Kristen di Alexandria, para penganut pagan mulai merasakan cemas, sampai pada akhirnya salah satu orang terhormat pagan mengumpulkan kaum pagan untuk menyerang penganut agama Kristen, sampai pada akhirnya mereka saling membunuh, dan kaum pagan pun kalah karena jumlah penganut Kristen sudah sangat banyak, dan kaum pagan mundur ke perpustakaan dengan menutup gerbang. Sampai pada suatu hari ada pengumuman dari pemimpin Kristen bahwasanya kaum pagan telah bebas, dan dengan syarat mereka harus keluar dari Alexandria. Hypatia pun bergegas untuk mengambil buku-buku penting yang ada di perpustakaan dan membawanya pergi. Tetapi Dapus, budaknya, tetap tinggal dan tidak selamat karena pemimpin Kristen mengenalnya. Setelah bertahun-tahun kemudian, Hypatia telah mengajar dan para muridnya mempunyai jabatan khusus di Alexandria, seperti Synesius yang menjadi uskup dan Orestes menjadi pemimpin di Alexandria, dan Dapus menjadi parabolani atau relawan Kristen.
Pada suatu saat, hadirlah Yahudi di Alexandria dan terjadi Kristen muncul secara diam-diam dan melempari orang-orang Yahudi dengan batu. Dan karena kejadian suatu tempat dan menguncinya sambil melempari orang Kristen dengan batu sampai mati. Dan yang selamat akibat provokasi yang dibuat oleh Cyril bahwasannya terkutuklah orang-orang Yahudi dan orang Kristen langsung tertawa. Pada saat Orestes sudah menjadi pemimpin di Alexandria, ia bingung ingin membela Yahudi atau Kristen, karena ia sendiri adalah orang Kristen dan Hipatia pada saat itu ingin orang Kristen dihukum dan hanya memikirkan kecintaannya terhadap filsafat. Sampai pada suatu saat Cyril memerintahkan kepada orang-orang terhormat harus dibaptis dan para wanita dituntut untuk berpakaian yang tertutup, tidak mengepang rambut. Semua itu tertuju pada Hipatia dan ia menuduh Hipatia sebagai penyihir dan pelacur yang sudah memengaruhi pemimpin untuk tidak berlutut pada saat dibaptis. Kejadian tersebut membuat para Bolani menggebu-gebu dan Ammonius melempar batu kepada Orestes, padahal sudah dicegah oleh Davus untuk menahan amarahnya. Mungkin sekian dari review yang saya tonton dari film Adelia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.